Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir di sosialisasi buku pedoman penulisan proposal dan skripsi Farmasi 2020. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin hanya setengah jam dan maksimal 45 menit. Buku pedoman ini sudah disepakati oleh kurikulum, Wakil Ketua 1, bagian akademik, dan LPPM. Jadi istilahnya saya menyampaikan yang sudah disepakati gitu. Ada beberapa perbedaan sebetulnya, tapi tidak banyak perbedaannya. Untuk pembimbing masih pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya Pak Bu. Kemudian hak dan kewajibannya masih sama. Sebentar. Oke. Saya mulai dari persyaratan akademik dan administrasi. Untuk mahasiswa yang bisa mengambil skripsi atau ya untuk menempuh skripsi, mahasiswa telah menempuh 115 SKS dari beban kumulatif yang harus ditempuh, kemudian tidak boleh ada nilai D. Nah, ini yang mungkin akan menjadi PR dosen-dosen pembimbing akademik, ya, karena memang silakan dipantau dosen bahasa bimbingannya, pembimbing akademiknya, yang bagi mahasiswa yang masih punya PR nilainya D, nanti segera diminta untuk diperbaiki. Karena memang sebetulnya hanya farmasi, sebetulnya kemarin sempat ada perdebatan gitu ya, sempat ada perdebatan untuk menerapkan sistem ini yang poin nomor 2 ini. Kalau untuk prodi gimana? Untuk prodi lain seperti prodi perawatan dan kebidanan, mereka tidak menerapkan suara koil. Sebentar Bu, saya pakai kuota sendiri saja kalau begitu. Sebentar Bu, nyambung ke pakai data dulu. Alhamdulillah sudah nyambung lagi. Bentar Pak Bu, saya ngisi pulsa dulu. Aduh, gaswat ini. Nyimpan. Maaf. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf kendala teknis. Jadi untuk mahasiswa yang boleh mengambil skripsi, yang boleh ujian proposal maupun ujian skripsi itu tidak ada nilai D. Dan ini hanya farmasi karena memang dari Pak Huluk ada Kaprodi menginginkan itu. Sedangkan untuk Kaprodi yang lain tidak mensyaratkan ini. Jadi hanya farmasi. Kemudian yang ketiga yang jelas telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat mutlak maupun tidak mutlak. Untuk administrasi yang jelas ini untuk Mbak Claudia ya sebagai admin prodi. Pak Condro, belum masuk kotanya Pak Condro. Untuk persyaratan administrasinya itu khusus Mbak Klau untuk ujian proposal yaitu yang jelas ada KRS semester harus dikumpulkan, kemudian ini untuk ujian skripsi, mohon maaf ini untuk ujian skripsi. Besok ketika ujian skripsi mahasiswa harus mengumpulkan KRS di mana KRS-nya itu nanti ada pengambilan mata kuliah skripsi di semester 8. Jadi ini untuk ujian skripsi Mbak Claudia. Kemudian untuk menyelesaikan biaya SPP dan lain sebagainya harus sudah lunas. Itu untuk syarat administrasinya. Untuk sistematika proposal dan hasil penelitian masih sama Bapak Ibu seperti kemarin, ya. Masih sama dengan yang tahun lalu, sama persis. Hanya saja nanti untuk bagian keaslian penelitian Bapak dan Ibu, untuk keaslian penelitian nanti dibikin tabel seperti ini. Ini perbedaan dengan tahun yang lalu. Jadi untuk keaslian penelitian dibikin tabel ini sudah disesuaikan dengan yang lainnya, prodi lain, yaitu ada nama peneliti, tahun peneliti, judul penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kemudian perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Jadi ini yang berbeda di keaslian penelitian. Kemudian untuk tinjauan pustaka, saya rasa sama ya dengan yang tahun lalu. Ada tinjauan teorinya, kemudian kerangka teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis atau
kalau nggak ada hipotesis, pastinya ada keterangan empiris. Gitu. Kemudian untuk bab 3 metodologi kali ya. Metodologi penelitian itu nanti yang ada desain atau rancangan penelitian ini sama dengan yang kemarin. Gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk etika penelitian, bila mana ini bagi penelitian yang membutuhkan etika penelitian, yaitu yang menggunakan hewan uji maupun yang komunitas dan klinik. Ini harus ada etika penelitiannya. Kemudian untuk daftar pustakanya menggunakan apa nih Pak Bu? Kalau kemarin kita menggunakan Vancouver itu yang huruf-huruf 1, 2, 3. Kalau yang apa itu yang disebutkan nama dan tahunnya. Ini juga berbeda karena saya takutnya gini, saya takutnya mahasiswa kita itu mencontoh skripsi yang tahun lalu gitu. Kalau yang tahun lalu yang kakak tingkatnya memang untuk daftar pustakanya itu pakainya Vancouver, yaitu pakainya yang angka-angka 1, 2, 3 begitu. Sedangkan untuk yang ini kita menggunakan apa? Nah, untuk lampirannya ini perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, untuk lampiran proposal ini masih proposal. Jadi nah ini perbedaan yang dengan tahun lalu, memang sebenarnya kita memang miskomunikasi dengan LPPM. Jadi memang dari dulu di Stikes itu bila penelitiannya itu komunitas dan klinik, itu sebelum membuat proposal itu harus melakukan uji stupen atau uji pendahuluan gitu. Jadi sebelum mereka membuat proposal harus dipastikan dulu bahwa tempat yang akan mereka teliti, tema yang akan mereka teliti atau topik yang akan mereka teliti itu harus sudah diuji pendahuluan gitu, sehingga ketika besok setelah selesai proposal kemudian mengambil data itu mereka tidak ganti tempat. Seperti kemarin kan ada beberapa kasus, seperti kemarin ada beberapa mahasiswa yang ganti tempat dikarenakan di tempat tersebut ternyata sampelnya tidak mencukupi atau sampelnya tidak ada. Nah, kita menghindari hal seperti itu. Kemudian ini juga studi pendahuluan juga bisa sebagai dasar membuat latar belakang. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu dimintain untuk mahasiswa untuk tanda tangan pengajuan surat izin pendahuluan, berarti untuk ini. Ini memang berbeda dengan tahun kemarin. Nah, ini nanti surat izin studi pendahuluan, kemudian instrumen penelitian ya seperti kuesioner, kemudian daftar wawancara, lembar observasi itu harus dilampirkan di proposal. Ini untuk Mbak Claudia besok ketika mengecek mahasiswa mendaftar. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau tahun kemarin itu cek plagiarisme itu hanya skripsi. Nah, untuk tahun ini untuk uji plagiarisme itu proposal dan skripsi. Jadi mahasiswa menguji Turnitin, menguji plagiarisme itu 2 kali. Itu ketika mau ujian proposal dan ketika mau ujian skripsi. Dan kalau tahun lalu ada 25%, tahun ini 30%. Gitu. Alhamdulillah sebetulnya yang menginisiasi untuk uji plagiarisme adalah Prodi Farmasi. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum ada skripsi mahasiswa yang diwajibkan untuk uji Turnitin. Jadi memang yang tahun lalu itu memang baru farmasi yang menginisiasi. Kemudian ketika farmasi berhasil membuktikan bahwa ternyata bisa skripsi mahasiswa farmasi Stikes itu bisa diuji plagiarisme, kemudian dari LPPM, dari WK1 itu menyetujui untuk semua prodi, ya semua prodi itu ada uji plagiarismenya. Tapi untuk persentasenya disepakati 30%, tidak 25%. Begitu ya Mbak Ko dan Bapak Ibu, besok ada uji plagiarismenya. Kemudian untuk skripsi saya rasa sama dengan, ini untuk susunan sistematika penulisan skripsi sama dengan yang tahun lalu Bapak Ibu, tidak perlu saya cek saya ini lagi, sampaikan lagi. Kemudian, oh ya ini Bapak, untuk ujian skripsi nanti harus menyertakan abstrak. Untuk abstraknya itu abstrak bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena untuk abstrak bahasa Inggris, abstraknya itu harus dikonsultasikan dengan misalkan dengan Pak Hamim, Pak As'ad maupun Pak Fajar gitu ya, yang memang beliau-beliau itu biasa untuk menginggriskan abstrak gitu. Jadi untuk ujian skripsi nanti mahasiswa hanya diwajibkan mencantumkan abstrak yang berbahasa Indonesia.
ya. Sedangkan abstrak yang berbahasa Inggris nanti mahasiswa harus konsultasi dulu dengan ketiga dosen yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, kemudian begini Pak Bu, untuk bab 4, untuk skripsi, bab 4 itu kan adalah bab hasil dan pembahasan, nggih. Ini ada catatan khusus yang ada tambahannya, yaitu jumlah halaman bab 4 minimal sama dengan jumlah halaman pada bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan teori atau tinjauan pustaka, nggih. Misalkan di bab 2 itu ada 10 lembar, maka hasil pembahasannya juga setidaknya minimal 10 lembar. Kalau di bab 2 ada 20 lembar, maka di bab 4 minimal 20 lembar. Jadi ini ada catatannya bahwa jumlah halaman bab 4 minimal sama dengan jumlah halaman pada bab 2. Ini hasil dan pembahasan. Untuk biar tidak membebani mahasiswa, tabel hasil tetap kita hitung. Gitu. Kemudian bagian akhir, sampun. Nah, Bapak Ibu, untuk logbook ya, untuk logbook lembar konsultasi mahasiswa ini kita juga ganti, jadi lembarnya kita bikin lebih simple untuk yang sekarang, lebih simple logbooknya. Kemudian begini Pak Bu, mohon besok untuk pembimbing mahasiswa bimbingan itu untuk lembar konsultasinya difotokopi menjadi 2 bagian. Kalau sudah selesai semua, kalau sudah selesai skripsi, sudah ACC skripsinya selesai, maka logbooknya atau lembar konsultasinya difotokopi menjadi 2. Nanti yang satu diserahkan ke masing-masing dosen pembimbing. Ya, yang satu nanti bisa dilampirkan di skripsi yang akan dikumpulkan ke perpus. Untuk apa Bapak Ibu? Karena lembar konsultasi ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan bimbingan skripsi ke mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini bisa dijadikan sebagai bukti pengajuan BKD. Gitu. Jadi kalau pengajuan BKD tidak hanya SK sebagai pembimbing skripsi, tapi juga logbook hasil lembar revisian mahasiswa itu juga sebagai bukti pengajuan BKD. Untuk ujian proposal, ini proposal penelitian, ini kita melanjutkan ke ujian proposal dan skripsi. Jadi sebelum mahasiswa penelitian, mahasiswa diwajibkan untuk ujian proposal terlebih dahulu. Di mana syarat mahasiswa mengikuti ujian proposal, yaitu proposal penelitian itu harus sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, dengan menyertakan lembar persetujuan dalam proposal. Nanti lembarnya juga akan berbeda dengan tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melaksanakan seminar proposal penelitiannya setelah mengikuti seminar proposal program studi farmasi, program sarjana minimal sebanyak 5 kali. Jadi teman mahasiswa ini sudah mengumpulkan harus sudah punya lembar seperti kita dulu waktu S2 gitu ya. Jadi ada lembar mahasiswa mengikuti seminar proposal kakak tingkatnya sebelumnya. Itu minimal 5 kali. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan ujian proposal skripsi, mahasiswa wajib melakukan cek plagiarisme melalui akun perpustakaan. Hak cek plagiarisme masing-masing mahasiswa sebanyak 2 kali. Dan dinyatakan bebas plagiat apabila hasil menunjukkan kurang dari sama dengan 30%. Jadi 30% hasilnya itu masih boleh untuk ikut ujian. Kemudian ini Bapak telah melakukan pembimbingan oleh masing-masing dosen pembimbing minimal 5 kali. Jadi setiap dosen itu minimal 5 kali. Berarti kalau ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 berarti 10 kali. Pembimbing 1 5 kali, pembimbing 2-nya 5 kali. Jadi intinya setiap mahasiswa itu kalau mau ujian proposal skripsi itu minimal bimbingan 5 kali ke setiap dosen pembimbing. Yang kelima, mahasiswa menyelesaikan hafalan surat Al-Quran. Gitu. Kemudian yang keenam, ujian proposal melampirkan, ini yang baru Mbak Claudia, jadi ketika ujian proposal melampirkan surat izin studi pendahuluan dari LPPM dan surat balasan dari tempat studi pendahuluan. Nah ini mungkin, ini sudah saya sampaikan ke mahasiswa, tapi mungkin kita perlu mengingatkan sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua, jangan lupa mahasiswanya diingatkan bahwa harus minta surat balasan dari tempat studi pendahuluan yang dituju. Jadi tidak hanya kita menyerahkan surat izin dari LPPM, tapi juga kita harus minta surat balasan dari instansi terkait. Gitu. Dan itu nanti dilampirkan di pendaftaran proposal, ujian proposal.
Kemudian proses pelaksanaan ujian proposal penelitian, ya, jadi mahasiswa mengumpulkan naskah proposal sebanyak 3 eksemplar ke pembimbing 1, pembimbing 2, dan menguji, kemudian diserahkan ke bagian admin prodi maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian ujian proposal dilakukan secara terbuka yang diikuti 3 orang penguji dan para mahasiswa. Nah ini, untuk ujian proposal kita jadwalkan bulan November, ya, dari prodi. Kemudian mekanismenya adalah nanti mahasiswa akan datang ke kampus, Bapak dan Ibu, mahasiswa yang ujian akan datang ke kampus, hanya dia saja yang datang, tidak boleh ada teman-temannya. Kemudian nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang jauh begitu bisa menguji lewat Zoom, tapi yang bisa ke Stikers maka menguji di Stikers. Nah, bagaimana mahasiswa yang hadir yang lainnya, mahasiswa yang boleh hadir itu hanya hadirnya di Zoom. Jadi tidak boleh ke Stikers karena kita masih masa pandemi. Jadi nanti ujiannya di Stikers. Kalau kemarin Pak Kaprodi itu Pak Huluk mengatakan bahwa besok ujiannya itu di kampus saja, tapi hanya dihadiri oleh 1 mahasiswa yang ujian dan dosen penguji. Apabila memang dosen pengujinya jauh gitu nggih, kemudian itu bisa menguji lewat Zoom, tapi ada dosen yang menguji di Stikers. Untuk mahasiswa yang lainnya itu bisa mengikuti pakai Zoom karena ujian proposal adalah ujian terbuka. Gitu. Kemudian dalam seminar proposal penelitian pembimbing pertama itu perlu memberikan penjelasan tentang bimbingannya. Jadi sebelum dimulai pembimbing pertama untuk berkenan menjelaskan mengenai judul penelitian mahasiswa tersebut, tujuan, kemudian gambaran tentang mahasiswa secara singkat kepada para anggota Dewan Penguji sebelum seminar proposal dilakukan oleh mahasiswa. Jadi pembimbing 1 berkenan sebelum mahasiswa presentasi untuk menjelaskan ke para Dewan Penguji judul penelitiannya apa, kemudian tujuannya apa, terus gambaran umum tentang penelitian mahasiswa bagaimana. Gitu ya. Yang keempat adalah proses pelaksanaan revisi proposal penelitian. Jadi revisi proposal ini dilakukan maksimal 1 bulan. Jadi untuk mengantisipasi mahasiswa yang tersendat-sendat gitu ya. Jadi memang maksimal untuk proposal penelitian itu revisinya maksimal 1 bulan. Jadi saya minta untuk kerjasamanya Bapak dan Ibu semuanya untuk merevisi proposal penelitian mahasiswa maksimal 1 bulan. Gitu. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Karena proposal penelitian ini kenapa kita mensyaratkan maksimal 1 bulan? Karena nantinya akan akan berhubungan dengan langkah selanjutnya. Karena kalau proposal penelitian sudah di ACC, mahasiswa baru bisa mengajukan uji etik. Kalau proposal penelitian belum di ACC, mahasiswa tidak bisa mengajukan uji etik. Gitu. Jadi makanya kenapa kami di sini maksimal 1 bulan, karena supaya mahasiswa bisa mengajukan uji etik, kemudian mengajukan izin penelitian, dan kemudian lakukan penelitian. Kemudian proses revisi, jadi proses revisi itu pertama mahasiswa meminta revisi kepada penguji. Kemudian setelah penguji meng-ACC, baru ke pembimbing 1 dan ke pembimbing 2. Begitu, itu kesepakatan dari kemarin rapat LPPM dan WK1. Jadi revisi proposal itu ke penguji dulu, setelah penguji ACC, baru ke pembimbing 1 dan ke pembimbing 2. Bukti revisi disahkan oleh penguji, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu untuk ujian proposal. Ya. Kemudian kita lanjut ke ujian skripsi. Ujian skripsi dilakukan minimal 1 kali yang pelaksanaannya setelah penelitian berakhir. Ujian tersebut disebut dengan ujian seminar hasil yang pelaksanaannya terbuka tapi di depan penguji. Setelah ujian seminar hasil selesai, tim penguji mengadakan rapat untuk menentukan teruji apakah harus mengulang ujian atau tidak. Persyaratan mahasiswa melakukan ujian seminar hasil adalah telah melewati waktu minimal 1 bulan terhitung mulai dari ujian proposal berlangsung. Jadi misalkan mahasiswa sudah melakukan ujian proposal di bulan September begitu ya, kemudian mahasiswa boleh melakukan ujian skripsi di bulan Oktober, akhir Oktober misalkan gitu. Jadi
telah melewati minimal 1 bulan untuk melakukan ujian seminar hasil. Dan telah melakukan pembimbingan oleh masing-masing dosen pembimbing minimal 8 kali. Kalau tadi proposal 5 kali, maka untuk skripsi, ujian skripsi itu 8 kali. Naskah hasil skripsi dilengkapi dengan abstrak Indonesia. Ini yang tadi saya katakan bahwa diwajibkan abstrak Indonesia terlebih dahulu. Telah menyelesaikan program hafalan surat pendek, untuk dosen pembimbing akademik yang TK 4 ini, mohon diperhatikan. Kemudian yang kelima, telah menyelesaikan hafalan obat sebanyak minimal 50 jenis. Ini untuk ujian skripsi. Telah dinyatakan lolos uji etik penelitian. Melampirkan surat izin penelitian dan surat balasan izin penelitian. Telah mengambil mata kuliah skripsi pada semester 8, dibuktikan dengan print KRS semester 8. Telah menyelesaikan mata kuliah 134 SKS dan tidak ada nilai D. Dibuktikan dengan print KHS semester 1 sampai 7, berarti ini bukan 8. Sebelum melakukan ujian seminar hasil, mahasiswa wajib melakukan cek plagiarisme, kemudian haknya 1 kali, dan dinyatakan bebas plagiat kurang sama dengan 30%. Kemudian naskah skripsi yang telah melakukan pendaftaran ujian skripsi melalui program studi dengan mengumpulkan naskah skripsi yang telah disetujui oleh tim pembimbing. Naskah skripsi dikumpulkan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. Sebanyak 3 eksemplar dan dijilid dengan plastik warna orange. Jadi ini bukan hard cover atau bukan soft cover, jadi hanya kertas warna orange, kemudian dimikain, itu nantinya untuk ujian, supaya mahasiswa tidak mengeluarkan uang begitu banyak untuk menjilid. Gitu. Kalau kemarin kan itu soft cover ya, yang agak tebal sedikit. Nah sekarang ini bukan soft cover yang dikumpulkan ketika mau ujian skripsi, jadi masih yang halaman kayak HVS biasa, tapi warnanya orange, kemudian dimikain, gitu ya, dijilid untuk ujian skripsi. Gitu ya Mbak Claudia, nanti kalau ada mahasiswa mau ujian skripsi. Proses pelaksanaan ujian hasil. Ujian skripsi dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh 3 orang penguji. Jarak minimal pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pelaksanaan ujian seminar hasil adalah 1 bulan, ini minimal. Ujian skripsi dipimpin oleh 1 ketua dewan penguji. Jadi nanti yang memimpin. Kalau kemarin kan pembimbing 1, ini kemarin sudah kesepakatan bahwa yang memimpin jalannya ujian itu adalah penguji. Bukan pembimbing 1 dan bukan pembimbing 2, tapi penguji. Penguji itu nanti sebagai ketua penguji. Begitu. Kalau kemarin kan pembimbing 1, kalau yang sekarang adalah ketua dewan penguji adalah penguji. Tapi nanti tetap pembimbing 1 menjelaskan dulu penelitiannya apa dan lain sebagainya. Tapi nanti tetap ketua penguji adalah penguji, bukan pembimbing 1. Sebelum ujian skripsi, naskah skripsi perlu dilakukan penilaian kelayakan dari pembimbing dan diketahui serta disetujui oleh ketua program studi. Yang saya katakan, kemudian apabila dalam ujian ini terdapat masukan atau saran perbaikan, maka mahasiswa perlu mempertimbangkan untuk penulisan akhir. Yang ketujuh, final draft atau konsep akhir skripsi dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 dengan rincian 1 buah untuk pembimbing utama, pembimbing pendamping, 1 buah untuk penguji, dan 1 buah untuk mahasiswa. Kalau misalkan pembimbing tidak membutuhkan hard file, maka boleh meminta CD atau soft file juga nggak masalah, berarti nanti mahasiswa menyesuaikan. Kalau misalkan kita mintanya soft file, nanti mahasiswa tidak perlu mengeprint sebanyak ini, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa bilang ke mahasiswa membutuhkan hard file atau membutuhkannya soft file. Soft file dalam bentuk dimasukkan ke dalam CD atau ke dalam flash disk, atau hanya perlu cukup dikirim email saja. Kemudian sasaran evaluasinya, nanti yang pertama adalah sistematika penulisan skripsi. Yang kedua adalah isi skripsi, yang ketiga adalah analisis. Nah, kelemahan mahasiswa kita itu adalah di analisis.
Saya nggak tahu, kalau menurut saya sih kemarin menguji banyak mahasiswa yang ternyata mahasiswa kita itu kurang sekali di analisisnya, di bab 4-nya. Jadi mereka hanya memaparkan hasilnya, tapi tidak menganalisis hasilnya itu seperti apa, apakah sesuai dengan teori atau tidak, kemudian bagaimana dengan penelitian sebelumnya, sama atau tidak, atau lebih baik, atau bahkan lebih jelek, dan sebagainya. Ternyata mahasiswa belum bisa. Itu saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk membimbing mahasiswa, supaya mahasiswa itu daya analisisnya itu bisa diasah di skripsi ini. Gitu. Penggunaan literatur itu maksimal 10 tahun ya Pak Bu, jadi 2010 itu terakhir yang boleh digunakan, di bawah itu tidak boleh. Penguasaan pengetahuan faktual, cara menanggapi dan memecahkan masalah ini juga sebagai penilaian. Oke. Jadi tim penguji ujian skripsi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu penguji 1, yaitu ketua penguji, jadi penguji 1 itu ketua penguji 2 itu adalah pembimbing 1, dan penguji 3 itu adalah pembimbing 2. Ini urutan-urutannya. Nanti ini juga akan berkaitan di lembar pengesahan juga. Nah, untuk penilaian, ya, jadi kemarin ternyata kita melewati 1 poin penting penilaian. Penilaian pembimbingan itu belum kita nilai. Nah, untuk tahun ini, setiap mahasiswa, setiap pembimbing itu akan diberikan lembar penilaian bimbingan. Jadi untuk penilaian nanti ada yang pertama adalah penilaian para pembimbing, utama maupun pendamping. Kemudian nanti mempunyai bobot yang sama. Yang kedua, penilaian tiap skor akhir pembimbing adalah rata-rata angka para pembimbing. Jadi nanti misalnya pembimbing 1 nilainya berapa, pembimbing 2 nilainya berapa, nanti dibagi. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan ini Bapak dan Ibu, perbedaan nilai antar penguji maksimal 5. Jadi jangan sampai penguji 1 menilainya 80, penguji 2 nilainya 70. Ya, Bu. Jadi Bapak dan Ibu diperhatikan untuk perbedaan penilaian itu adalah maksimal 5 poin. Misalkan yang penguji 1 80, ya pembimbing 2-nya 75 atau enggak 85 itu perbedaan maksimalnya. Jangan sampai perbedaannya jauh. Kemudian yang keempat, nilai akhir skripsi terdiri dari 60% nilai proses bimbingan dan 40% dari nilai ujian proposal dan hasil penelitian. Oke. Nanti ada nilai proses bimbingan. Ini tidak perlu. Ini yang menjadi poin penting, ketentuan perbaikan skripsi. Perbaikan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan, terhitung setelah tanggal sidang ujian skripsi dilaksanakan. Nanti setiap penguji itu akan dibagikan lembar revisi. Gitu. Nanti ada lembar revisi Mbak Klo, jadi nanti setiap ujian nanti Mbak Klo mengeprint lembar revisi. Gitu. Di mana nanti di situ akan tertulis tanggal berapa mahasiswa ujian. Jadi biar kami bisa ngecek dan bisa menagihkan ke penguji misalnya, loh kok ini mahasiswa harusnya udah selesai tapi kok belum selesai. Jadi kita bisa ngecek juga. Karena 1 bulan maksimal. Yang keempat adalah tim pembimbing bertanggung jawab terhadap penyelesaian pelaksanaan perbaikan skripsi mahasiswa. Jadi, mohon Bapak dan Ibu, pembimbing 1 dan pembimbing 2, apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu mahasiswa menyelesaikan skripsinya. Gitu. Pengumpulan naskah hasil skripsi, ya, bahwa naskah hasil skripsi dan naskah publikasi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus serta mendapatkan rekomendasi untuk penyelesaian atau perbaikan dikumpulkan ke program studi paling lambat 1 bulan setelah ujian terbuka. Ini setelah ujian skripsi, ya, nggak ada terbukanya. Kemudian naskah yang dikumpulkan sudah harus mendapatkan legalisasi dari pembimbing, penguji, dan ketua program studi. Ini tidak perlu. Nah, ini untuk publikasi, Bapak dan Ibu, untuk publikasi, mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian, jadi ini memang wajib. Ya, mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian
melalui media cetak maupun elektronik dengan bantuan pembimbing skripsi atau petugas dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Jadi memang wajib untuk dipublikasikan. Nah, mahasiswa dapat menerbitkan naskah publikasi baik di jurnal luar institusi ataupun jurnal kepemilikan institusi. Panduan atau pedoman pembuatan naskah publikasi jurnal institusi dapat dilihat di web ini. Itu kalau misalkan mau dipublikasikan ke jurnal institusi yang kita punya adalah JIKK, Jurnal Ilmiah Keperawatan dan Kesehatan kalau nggak salah. Tapi juga mahasiswa juga boleh untuk publikasi di luar. Intinya mahasiswa wajib mempublikasikan. Kemudian ada dana 500.000 setiap mahasiswa apabila publikasi artikelnya itu artikelnya diterima di jurnal. Itu ada subsidi 500.000. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa membantu mahasiswa bimbingannya untuk mempublikasikan penelitiannya dengan subsidi 500.000 dari LPPM. Kenapa mewajibkan? Karena borang akreditasi atau standar akreditasi itu ada 9 standar, di mana standar 9 di situ dicantumkan dengan jelas bahwa penelitian akhir mahasiswa itu bisa terpublikasi. Semakin banyak, maka semakin bagus poinnya. Gitu. Ini jadinya kenapa ini yang menjadi alasan dasar Prodi dan Stikes mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan penelitiannya. Karena memang ada di kriteria 9. Setidaknya kalau target dari Prodi itu seenggaknya setengah dari mahasiswa kita itu terpublikasi. Gitu. Ya, kemudian ini ada lampiran-lampirannya. Nah, ini nanti Mbak Claudia minta tolong untuk ini adalah kegiatan bimbingan, ya. Ini nanti yang kita bikin lebih simpel, ya Pak Ibu, tidak dalam bentuk buku. Jadi seperti ini nanti lembar bimbingannya. Jadi berbeda dengan tahun lalu. Nanti lembar bimbingannya seperti nama mahasiswa. Ini nanti lembar bimbingan Mbak Clau bisa disarankan ke mahasiswa. Nama mahasiswa ini pembimbingnya siapa, kemudian tanggal bimbingan, topik, para mahasiswa dan para pembimbing. Ini adalah lembar bimbingan, jadi lebih simpel. Kemudian ini lembar mengikuti kegiatan seminar proposal. Ini untuk mahasiswa yang di bawahnya yang tingkat 3, yang akan persiapan besok skrip penelitian di semester 7. Jadi harus sudah siap-siap di semester 5 dan 6. Tuh, ini. Kemudian ini adalah format nanti kita juga merubah format penilaian ujian proposal, sudah kita samakan juga dengan prodi lainnya. Jadi nanti formatnya akan berubah dengan format penilaian ujian proposalnya akan berbeda dengan tahun lalu. Seperti ini, yang sekarang nanti sudah ada poin-poinnya akan disesuaikan Bapak Ibu. Dengan catatan ya tadi ya, tidak boleh setiap penguji itu maksimal perbedaannya 5 poin. Tidak boleh lebih dari itu. Ini adalah untuk form penilaian ujian sidang laporan penelitian atau sidang skripsi yang sudah kita lakukan kemarin. Oke. Kemudian lah, ini adalah format penilaian bimbingan skripsi. Jadi nanti setiap pembimbing skripsi itu akan diberikan format penilaian ini. Saya rasa soft file saja nggih, karena kan pandemi nggih. Jadi nanti akan dikirimkan soft file oleh Mbak Claudia nanti di akhir skripsi. Nanti akan diberikan format penilaian bimbingan skripsi. Di mana nanti ada performance skill-nya, yaitu kedisiplinan, empati, gitu-gitu. Kemudian ada kemampuan kognitif juga dinilai. Ini sudah ada poin-poinnya di sini. Gitu. Ya, Bu. Kemudian untuk contoh halaman judul sama semuanya, ya. Nah, ini untuk lembar pengesahan atau persetujuan nanti ada ketua. Nomor 1 itu adalah ketua atau penguji, nanti mau pilih ditanya sama pembimbingnya, Bu, ini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, gitu kan. Kadang mahasiswa juga ada yang seperti itu. Nomor 1 itu jelas ketua atau penguji, ya. Nomor 2 adalah anggota, yaitu pembimbing 1, nomor 3 anggota pembimbing 2, dan di bawah adalah Ketua Program Studi Farmasi Program Sarjana. Halaman pengesahan skripsi juga sama seperti halaman pengesahan proposal. Tuh.
Ini adalah hanya lampiran-lampiran saja. Nah, ini. Nanti setiap ujian, guys, setiap ujian proposal, baik proposal maupun skripsi, nanti pembimbing juga akan dibagikan lembar revisi proposal dan skripsi. Nanti ada nama mahasiswanya, NIM-nya, judul penelitiannya, nah, tanggal ujiannya. Nah, ini akan menjadi tolak ukur kita. Seharusnya tanggal berapa dia ujian, maka 1 bulan setelahnya dia maksimal harus selesai revisi. Jadi kita perlu mendorong mahasiswa kita untuk itu. Ini juga nanti kita bisa mengingatkan dosen bimbingannya. Tempat ujian, nah ini nanti akan ada batas akhir revisi. Ini yang direvisi apa saja, terus di sini. Untuk abstraknya seperti ini ya Pak Bu, nanti disamakan. Saya minta tolong nanti untuk benar-benar dicek mahasiswanya, nulis abstraknya. Karena kemarin berbeda-beda, yang tahun lalu itu berbeda-beda formatnya. Ya, ini adalah penulisan abstrak. Jadi sudah ada formatnya ya di pedoman. Silakan Bapak Ibu cek, nanti ada latar belakang, ditulis apa latar belakangnya, kemudian tujuan penelitiannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa, rekomendasinya apa. Ini untuk style apanya? Menggunakan Mendeley ya Pak Bu, jadi tidak boleh manual. Mendeley boleh, Zotero boleh, semuanya boleh. Yang penting pakainya sudah menggunakan software. Daftar pustakanya tidak boleh manual, harus menggunakan software. Dan stylenya adalah apa? Untuk penomorannya sama dengan tahun lalu, ya, sama penomorannya, kemudian membuat tabelnya, marginnya itu sama, grafiknya juga sama. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasinya. Akan saya lanjutkan untuk target penyelesaian. Jadi sudah saya buat sesuai dengan kalender akademik. Ini. Nah, ini akan menjadi perhatian Bapak dan Ibu, nggih. Jadi seharusnya memang ini kita sepakati bersama saja, nggih. Kenapa kita sepakati bersama? Supaya masing-masing dosen pembimbing itu komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat. Ya, istilahnya biar kita juga nanti setelah ini nanti akan saya sharekan ke mahasiswa jadwal ini. Kayak gitu. Sebenarnya tanggal 1 sampai 30 September itu adalah pendaftaran judul penelitian dan pembimbing skripsi. Kalau pembimbing skripsi kan sudah dibagi ya. Jadi ini kita sudah nanti tinggal menunggu judul penelitian saja. Jadi nanti harapannya 30 September itu nanti Mbak Claudia minta tolong diumumkan ke masing-masing mahasiswa untuk mengumpulkan judul penelitian. Yang jelas judul penelitian itu sudah disepakati dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian Oktober, Bapak dan Ibu, tanggal 1 sampai 31 Oktober, ya, itu adalah pendaftaran ujian proposal skripsi. Jadi di bulan Oktober itu adalah pendaftaran ujian proposal skripsi. Jadi silakan mulai sekarang Bapak dan Ibu SK-nya sudah ada nggih? SK pembimbing sudah ada, sudah dibagikan oleh Mbak Claudia juga di email. Jadi Bapak dan Ibu sudah berhak dan berkewajiban untuk membimbing mahasiswanya. Itu supaya nanti di bulan Oktober mahasiswa bisa mendaftar ujian proposal skripsi dan nanti di bulan November mahasiswa bisa melakukan ujian proposal skripsi. Kenapa Bapak Ibu saya bulan November itu ujian proposal? Karena bulan Desember anak-anak tingkat 4 itu sudah mulai PKL. Itu ini kenapa saya maunya sebelum PKL mereka itu sudah ujian proposal. Supaya nanti mereka fokus ke PKL, ujian proposalnya sudah. Nanti ketika PKL mereka revisi proposal. Itu. Targetnya seperti itu. Nanti bulan Maret, jadi kan November, terus kemudian Desember, Januari, Februari, nggih, 3 bulan penelitian saya rasa cukup, nggih. Nanti Maret itu sudah melakukan pendaftaran ataupun skripsi. Atau bahkan boleh lebih dari bulan Maret. Karena dari Kaldiknya Stikes itu yudisium akhir itu bulan Mei. Gitu. Kenapa bulan Mei? Dan bulan Mei itu kenapa sih harus bulan Mei?
karena mahasiswa untuk persiapan daftar apoteker. Gitu. Untuk mendaftar apoteker, belajar dari yang kemarin itu kita sangat dikejar-kejar oleh mahasiswa yang mau mendaftar apoteker. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu, ini adalah jadwal untuk TK 4 berkenaan dengan skripsi. Jadi ini silahkan nanti akan dibagikan, akan saya foto, atau akan Mbak Claudia foto, kemudian akan di-share-kan ke grup dosen pembimbing dan akan dijadikan foto profil supaya kita ingat bersama bahwa targetnya seperti ini. Gitu. Mungkin itu bisa sampaikan, Pak Huluk, ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Huluk? Halo. Ada yang ditambahkan, Pak? Sementara belum. Halo, sementara belum. Sementara belum. Bapak Ibu ada yang mau memberikan tambahan atau menanggapi mungkin? Untuk publikasi. Saya belum. Oke. Bu Endang atau Bu Rafila, Kak Condro mungkin report. Saya Bu Nei. Oke, monggo Bu Rafila nggih. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari pengalaman pembimbing yang kemarin ya, Bu Nei dan Pak Huluk, mungkin juga Bapak Ibu yang lain tentang penelitian mahasiswa. Penelitian mahasiswa ini kan dosen kan mungkin tidak memantau secara langsung ya, tapi perlu ada bukti-bukti bahwa penelitian ini memang betul-betul dilakukan seperti itu. Misalnya kita memfasilitasi dengan lembar misal mahasiswa datang ke tempat penelitian, kemudian dia harus meminta tanda tangan atau stempel dari apotek misal gitu ya, tempat penelitiannya misal seperti itu. Sehingga kita tahu bisa monitor berapa kali sebetulnya penelitian ini dilakukan gitu. Kemudian tahapannya sampai apa? Misal tahap pertama dia datang mengambil data, kemudian besok datang lagi mungkin mengambil data lagi, dapat berapa pasien, mungkin kita perlu memantau sampai ke sana ya untuk pertanggungjawaban juga bahwa dosen pembimbing ini juga ikut bertanggung jawab bahwa penelitian ini memang betul-betul dilaksanakan dan tidak manipulasi seperti itu. Mungkin masukan saya seperti itu, Bu. Iya, Bu. Ini luar biasa masukannya. Iya, Bu. Betul-betul belajar dari yang kemarin ya, Bu Rafila. Iya, nanti mungkin dari Prodi akan membuatkan lembar, apa sih namanya ya? Lembar kehadiran mungkin ya. Atau lembar apa gitu, di mana nanti lembarnya nanti ada tanda tangan dari pihak institusi luar, ya, misalkan apotek, rumah sakit, atau puskesmas, atau desa, dan ada capnya. Mungkin begitu, ya, Bu? Iya, sebaiknya seperti itu. Oke, ini begitu Bu Rafila. Nanti akan kami buat. Begitu ya Pak Huluk ya, kayaknya perlu ya untuk memantau, apalagi terkait dengan mahasiswa yang di lapangan ya, karena kan kita nggak bisa memantau setiap saat untuk mahasiswa yang di lapangan dan rentan sekali untuk manipulasi data gitu. Sama halnya dengan yang di laboratorium juga nanti kan akan dibikin seperti itu juga. Nanti di lab mungkin tanda tangan laboran. Ya, saya kira bagusnya terutama yang di rumah sakit, karena memang rumah sakit sekarang juga itu kebanyakan nanti mungkin saya untuk melakukan secara langsung ya, kuesioner itu mungkin harus lewat Google Form dan sebagainya, nanti kita lihat aja perkembangannya. Tetapi pengalaman kemarin memang terutama kalau ada kuesionernya pakai Google Form, minta tolong ya untuk kalau bisa kemarin itu ada bukti chatnya ya, dengan itu ya, kalau bisa jangan langsung main Google Form terus ya itu mungkin kurang ya. Misalnya kemarin ada bimbingan Bu Rafila yang memang bukti chatnya hilang ya, itu juga karena itu memang perlu verifikasi ya bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan, saya kira itu. Jadi kalau penelitiannya fisik itu kan datang dan cap sama ya tanda tangan ya, tapi kalau penelitiannya itu pakai secara online ya itu mungkin buktinya itu tadi ya. Mungkin kalau bisa ya ada chattingnya, kalau bisa, kalau memungkinkan. Nah kemarin kami sempat ya ada permasalahan ya dengan mahasiswanya dengan Bu Rafila itu. Jadi bukti chatnya bahwa
dia itu komunikasi dengan pasien itu hilang katanya. Nah, itu akhirnya jadi masalah saya. Seperti itu Bu Naila ya. Saya kira nanti itu perlu diperhatikan sekali sama mungkin akan dibuatkan logbook penelitian kali ya, tapi logbooknya itu khusus yang untuk terjun ke lapangan gitu. Biar kita bisa memantau dan bisa sekalian disertakan bukti atau mungkin kan atau pas ngambil kuesioner dia moto orangnya nanti ditempel di situ gitu kan, atau pas dia lagi chatting atau misalnya pakai Google Form kan dia pasti chatting dulu ya, misalnya chatting di screenshot terus ditempel mungkin begitu biar lebih valid lagi. Mungkin begitu Pak, nanti kan saya berikan logbooknya apa-apa. Nanti disebarkan ke mahasiswa yang di lapangan. Karena untuk di lab itu sudah ada lembar itunya sendiri sih, lembar apa sih namanya itu, yang di lab itu loh biasanya. Mungkin untuk di yang lapangan saja, karena di lab sudah ada lembar sendiri yang disediakan oleh laboratorium. Bunei, ya? Saya mau tanya terkait logbook ya, logbook. Tadi kan disampaikan sama Bu Bunei, logbook itu kan untuk masing-masing dosen pembimbing kan bisa untuk melakukan PKD. Untuk logbook yang kemarin itu bagaimana? Kita sendiri juga kita tidak ada salinan logbooknya gitu. Apalagi mahasiswa sepertinya yang kemarin itu tidak ada logbooknya. Di awal-awal tanda tangan untuk isi logbook, tapi setelah itu jelas tidak ada rekam bukti kayak gitu. Maksudnya dalam arti nanti bisa disosialisasikan kalian pada saat sosialisasi mahasiswa disampaikan bahwa logbook itu juga dibutuhkan juga untuk dosen gitu loh Bu. Ini masih juga menghitung dari kan saya bilangnya double ya, nanti fotonya untuk bimbing. Nah itu mungkin tekankan di situ supaya nanti kan nggak memikirkan hal seperti ini gitu loh untuk sendiri. Kan mungkin banyak suara kadang lupa. Jadi saya minta untuk mahasiswa aktif sendiri mereka setiap kegiatan itu, dan nanti seperti itu yang memberikan duplikat dari, jadi kita tidak perlu yang kita lupa misal atau tidak mahasiswa itu otomatis mempunyai. Putri, sinyalnya putus-putus Putri, nggak jelas suaranya. Iya, nanti intinya apa namanya, kalau nggak tadi kalau yang saya tangkap logbooknya gitu ya, kita nanti sosialisasikan ke mahasiswa untuk menduplikat gitu ya. Ya kalau itu nanti insya Allah nanti biar Mbak Ko dia menyampaikan bahwa nanti untuk menduplikat lembar kegiatan bimbingan. Ya. Kemudian nanti kan juga ini lembar kegiatan bimbingan juga dikumpul ketika daftar skripsi. Nanti mungkin juga akan disampaikan di situ juga bahwa lembar bimbingan ini yang dikumpulkan tidak bisa diambil lagi, silakan difotokopi, mungkin begitu. Ya. Jadi itu nanti lembar yang jadi nanti pas daftar skripsi mahasiswa Mbak Klau nih ya, Mbak Klau ya, nanti mahasiswa sudah difotokopi lembar bimbingannya, yang fotokopian ke kita aja nggak apa-apa, yang asli buat mereka, atau nanti yang asli buat kita, fotokopian buat mereka dilampirkan di lampiran skripsi mereka. Satu lagi Bu Nay, terkait revisian ya, tadi kan disampaikan setelah ujian proposal atau ujian skripsi itu revisian maksimal 1 bulan. Nah, saya harapkan nanti Bu bisa menekankan kepada mahasiswa, jadi mahasiswa itu aktif sering menanyakan kepada dosen gitu. Jadi kita kan tidak menyimpan nomor mahasiswa satu-satu ya. Saya tidak pernah menyimpan nomor mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa WA kemudian bisa memberitahu yang sudah selesai atau belum lah, masa ya tahu ini revisianmu sudah selesai itu masih sendiri Nah begitu Bu Tri, mohon maaf untuk ini juga menjadi masalah juga di prodi, tapi memang
sih kalau boleh jujur sih itu memang harusnya mahasiswa sudah memikirkan itu gitu ya. Cuma untuk mahasiswa stikes dan kemarin sudah ditanyakan juga di semua prodi apa ya namanya ya, memang harus kadang ada mahasiswa yang harus dosennya yang aktif gitu. Berapa ya. Itu memang di prodi lain juga seperti itu. Tapi kan kerjaan dosen kan nggak cuma mikirin satu mahasiswa, Bu. Maksudnya ini buat nanti ketika sosialisasi ke mahasiswa ditekankan gitu loh, mahasiswa dikasih warning Bu, gitu. Sudah Bu, sudah saya tekankan, ini sudah disertai oleh mahasiswa sudah. Tapi kan kembali lagi bahwa kita juga sebagai pembimbing juga bertanggung jawab atas bimbingan kita gitu ya. Memang sih gimana ya, kadang memang kitanya juga ngapain sih gitu, ngapain coba kita yang harus ngoprek-ngoprek mahasiswa, itu kan kebutuhan mereka. Tapi kembali lagi bahwa ini tanggung jawab kita sebagai dosen pembimbing. Sama kemarin ketika saya sampaikan ke forum juga jawabannya seperti itu Putri gitu, nggak masalah. Memang dari prodi kan sudah disampaikan berkali-kali bahwa silakan mahasiswa aktif, tapi kembali lagi ke masing-masing mahasiswa, karena yang mengkontrol juga kalau misalkan saya sebagai koordinator mengkontrol semua mahasiswa kan sama tidak mungkin kan Putri gitu. Nah sehingga minta tolong kepada masing-masing pembimbing untuk juga mengkontrol mahasiswa bimbingannya. Mungkin kalau mahasiswa bimbingannya bisa di-save nomornya supaya bisa mengontrol gitu, karena memang tanggung jawab masing-masing pembimbing. Itu yang kemarin disampaikan di forum. Saya hanya menyampaikan ulang di sini begitu Putri ya. Jadi itu bukan pendapat saya, itu sudah saya sampaikan ke forum, kemudian saya sampaikan di sini begitu. Itu bukan pendapat saya, itu hanya kemarin lah istilahnya ini sudah sampaikan seperti itu, kemudian dari mereka menyatakan seperti itu ya saya sampaikan di sini begitu Putri. Mohon maaf gitu ya Putri. Sudah saya sampaikan mahasiswa berkali-kali sudah, untuk mahasiswa untuk aktif sudah berkali-kali. Nah itu saya minta untuk masing-masing pembimbing bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswanya sampai selesai skripsi. Saya hanya menyampaikan yang kemarin loh ya Putri, sesuai pendapat saya. Ya. Oke. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Condro, Bu Rafila, Bu Yuyun atau Bu Titi atau Bu Eka? Ya, Bu Naila, mungkin saya mau menyampaikan sedikit. Tapi ini maaf karena saya berada di luar ya, di outdoor, jadinya mungkin nggak terlalu jelas suaranya ya. Ini yang pertama tentang tadi, maaf, ini tadi soalnya HP-nya juga lagi ngedrop, baterainya habis. Mungkin tadi ada beberapa yang saya miss, nggak meng-capture dengan cukup baik. Yang pertama tadi soal keaslian penelitian. Itu ada satu kolom yang menurut saya kurang pas gitu, karena ada hasil penelitian, padahal kan ini baru proposal, gimana dia bisa tahu bedanya hasil penelitian dia dengan hasil penelitian yang sebelumnya gitu. Nah, padahal kan tujuan dari penelitian itu sebenarnya pada perbedaan yang sifatnya di awal ya, sebelum kita ketahui. Jadi nanti kalau misalnya hasil penelitian hasil penelitian dia kan belum ada, gimana dia bisa tahu nanti hasilnya bedanya dengan penelitian yang sebelumnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya, dan kemarin waktu mahasiswa saya pun saya selalu bilang hasil penelitian sih nggak usah dimasukkan di keaslian penelitian, wong kita nggak tahu hasilnya, dan tidak masalah juga sebenarnya besok itu hasilnya mau berbeda apa tidak dengan penelitian kita, karena kan kita tujuannya bukan untuk menyamakan hasil kita dengan hasilnya orang lain toh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang studi pendahuluan. Saya hanya khawatir nanti itu memberatkan mahasiswa. Saya nggak tahu ya, tapi kalau di rumah sakit saya itu berbayar soalnya. Jadi studi pendahuluan pun harus si peneliti harus membayar gitu untuk studi pendahuluan, dan bahkan harus sudah lulus etik dulu baru boleh studi pendahuluan. Itu kalau di rumah sakit saya. Sehingga menurut saya mungkin tidak semua harus dengan studi pendahuluan. Apalagi kalau ini itu suatu yang sudah umum terjadi di situ, misalnya penyimpanan akan sudah umum, semua rumah sakit farmasi pasti ada penyimpanannya gitu, sehingga tidak lagi harus melakukan studi pendahuluan. Kalau tadi sih dilihat yang dijelaskan Bu Naila sih, studi pendahuluan hanya untuk kualitatif studi ya, terutama untuk di setting masyarakat, mungkin settingnya berbeda gitu. Tapi sesuatu yang sudah sifatnya memang itu secara teori dan empiris memang menunjukkan di situ pastilah ada penderita hipertensi misalnya, menurut saya mungkin tidak perlu studi pendahuluan. Kalau di rumah sakit saya soalnya itu berbayar dan harus sudah etik dulu baru boleh melakukan studi pendahuluan ya.
Itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan nama institusi di judul penelitian. Kalau kita melihat penelitian-penelitian di luar negeri, di jurnal-jurnal, itu tidak semua harus mencantumkan institusi tempat penelitian, karena kadang-kadang mungkin rumah sakit yang diteliti itu tidak berkenan ya ketika nama rumah sakitnya atau itu dicantumkan gitu. Sehingga sih wajar saja kalau tidak ada nama rumah sakit di depan, sehingga saya kembalikan bahwa inti dari suatu penelitian atau inquiry atau penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu, walaupun mungkin tidak semua begitu. Ketika untuk membuktikan sesuatu ini adalah menurut saya adalah sangat wajar juga ketika itu terjadi perpindahan tempat penelitian ya. Saya saja yang ini penelitian kemarin saya ya di tengah jalan memang ternyata tidak bisa di satu tempat gitu. Sehingga kita merevisi etik dengan memindahkan tempat penelitian. Jadi menurut saya studi pendahuluan tidak mengikat dan tidak masalah juga ketika di tengah jalan ternyata tempat itu misalnya tidak menginginkan misalnya ya, atau ada gangguan sesuatu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait tadi literatur 10 tahun terakhir itu bagus, niatnya baik, tapi mungkin bukan literatur dikebiak-uyah semua literatur harus begitu, tidak. Yang biasanya 10 tahun terakhir itu adalah hasil penelitian atau riset-riset yang terkait itu. Tapi yang namanya literatur daftar pustaka itu banyak sekali teori-teori yang umurnya sudah lama ya. Kalau di teori kita misalnya managing drug cycle, itu sejak 1997 pun sudah ada. Masa ya mahasiswa tidak boleh mengambil itu sebagai referensinya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan 10 tahun terakhir itu yang sifatnya riset atau jurnal hasil penelitian ya. Tapi kalau teori plan behavior misalnya, itu THB itu sudah sejak tahun 75-an pun sudah ada gitu. Banyak sekali teori-teori yang sudah lama ada, sehingga kita untuk membuktikan atau menyesuaikan dengan setting sekarang seperti apa, supaya tidak literatur yang lama-lama sudah nggak boleh ada di situ, itu menurut saya tidak pas juga kalau itu diperlakukan sama semua ya. Itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan saya kan kebetulan banyak membimbing lewat Google Classroom ya, tapi sepertinya mahasiswa kok lebih senang pakai WA gitu. Mungkin mahasiswa perlu di encourage juga untuk menggunakan metode-metode asinkronus itu dalam pembimbingan skripsi. Jadi saya itu selalu berharap sudahlah di-upload saja di Google Classroom. Bahkan skripsi mereka pun saya cuma minta sudah upload saja di Google Classroom. Nanti kan semua teman-teman yang lain bisa baca gitu. Harapannya itu membiasakan mereka untuk menggunakan metode-metode daring yang sudah established sebagai pembimbingan skripsi, dan itu rekodnya kan lebih jelas, sehingga nanti kita bisa mengisi di logbook itu tinggal ngambil dari situ saja gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk mahasiswa, karena kalau semua pakai WA itu bisa dihapus chatnya, kita juga udah lama susah carinya gitu, bertumpuk-tumpuk dengan chat-chat yang lain gitu. Harapannya mahasiswa bisa terbiasa dengan metode pembimbingan yang sifatnya tadi menggunakan platform-platform aplikasi yang sudah established sebelumnya. Mungkin dari saya itu ya Bu Nela, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Kemudian untuk yang saya menanggapi yang satu persatu dulu ya Bu, nanti Pak Huluk silakan menambahkan ya Pak, karena Pak Huluk kemarin ikut diskusi juga bersama kita. Untuk hasil penelitian Ibu yang di tabel ini adalah hasil penelitian sebelumnya gitu Bu, bukan hasil penelitiannya dia yang di keaslian penelitian. Iya, tapi kan di situ ada perbedaan bersama penelitian ini. Lah gimana kita tahu beda hasil penelitian kita dengan hasil penelitian orang itu? Kan belum dimulai penelitian kita. Oh iya, itu mungkin kalau yang membuat di komunitas klinik ya Bu ya. Kalau di kita kan, kalau di sains kan sudah bisa membedakan gitu ya, mungkin dari metodenya atau dari tempatnya. Iya, makanya kalau metodenya iya betul. Metodenya jelas harus yang membedakan apa. Misalnya dia pakai cross sectional, kita mungkin pakainya cohort gitu kan, metode penelitian. Misalnya pakai deskriptif. Itu bisa dicampur. Ya, tapi kalau hasilnya itu Nah itu. Tapi kalau hasil itu gimana membedakannya dengan penelitian kita? Nah ini hanya mencantumkan hasilnya
hasilnya dia saja Bu, sebetulnya hanya mencantumkan hasil dari penelitian di nama penelitian community ini gitu saja, hasilnya saja, supaya nanti bisa ternyata itu hasilnya bagus, itu hasilnya jelek kayak gitu Bu kemarin. Ya, menurut saya agak aneh saja ketika ada kolom hasil penelitian di mana kita harus menyampaikan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini gitu ya. Kalau kemarin soalnya mahasiswa saya bilang ya ngapain dimuat hasil penelitian orang lain, wong kita tidak tahu hasilnya itu nanti akan sama atau tidak dengan hasil kita ya. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan ya. Karena yang paling penting itu kan justru di desain penelitian ya yang paling penting itu. Kemudian untuk studi pendahuluan ini Pak Bu, yang sebenarnya kemarin juga kita sempat berdebat dengan LPPM kaitannya dengan studi pendahuluan. Mungkin mereka itu apa ya Bu? Karena kan yang di LPPM itu kan orang-orang keperawatan gitu ya Bu, yang notabene belum tahu dunia farmasi, penelitian farmasi itu seperti apa gitu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga yang seperti Bu Yun sampaikan tadi, bahwasannya kalau yang penyimpanan itu kan sudah pasti ada di situ gitu kan Bu, pasien hipertensi dan sebagainya. Tapi memang mereka dari LPPM tuh ya memang harus ada studi pendahuluannya gitu Bu. Jadi memang jadi itu berbayar enggak itu? Iya sebenarnya untuk yang studi pendahuluan kan mereka bilang tidak semuanya diujikan studi pendahuluan, mungkin ada beberapa yang memang itu sampelnya belum jelas, yang harus kita datengin dulu ada apa tidak. Tapi kan kayak kalau seperti yang penyimpanan obat, yang manajemen di rumah sakit salah itu kan sudah jelas ada di situ gitu kan. Ngapain kita lakukan studi pendahuluan gitu kan? Karena kan sudah ada teorinya dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan ya harus dicek Mbak, harus dilakukan studi pendahuluan dulu itu Bu. Tapi nanti etiknya gimana? Kan tidak mungkin kita melakukan studi pendahuluan kalau etiknya belum keluar. Berarti rumah sakit yang lain tuh mau ya? Rumah sakit yang lain mau Bu, yang puskesmas rumah sakit yang lain mau Bu untuk studi pendahuluan. Dan berbayar enggak itu? Nah coba saya kurang. Gimana Pak Huluk, berbayar nggak ya Pak untuk stupen? Ya kemarin dengan saya kemarin ada yang studi pendahuluan di rumah sakit Kebumen sama di rumah sakit Permata Medika ya. Di rumah sakit Permata Medika itu ditarik uang 350.000. Ya, mahal. Bayar di rumah sakit saya juga bayar itu, Mbak Nela. 250.000 itu Pak saya. Juga bayar Bu, 200. harus rapid. Oh iya. Ya, betul. Jadi ini agak menurut saya terlalu memberatkan ini Bu Nay. Ya, nanti mungkin saya akan ulang lagi ya Bu ke LPPM. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa, karena kan kebijakan ini ada di LPPM Bu yang mengeluarkan izin penelitian, itu kan LPPM. Jadi nanti akan saya diskusikan lagi dengan beliaunya yang di LPPM, bahwasannya saya malah baru tahu Bu studi pendahuluan itu bayar. Nanti kan saya sampaikan ada uji pendahuluan harus bayar, kemudian rapid test, apalagi sekarang pandemi ya, harus rapid test juga kan di rumah sakit juga harus bayar. Nanti bagaimana? Nanti kan coba kan saya tanyakan ke beliaunya langsung, ngobrol langsung seperti apa gitu. Misalkan tidak, ya. Tapi kalau misalkan itu ya Bu, mentok-tok kalau saya sudah bilang ke sana gitu, sudah berusaha. Ya, itu memberatkan mahasiswa saja ya. Dikasih ya. Iya sih Bu. Ya nanti kan saya sampaikan ke. Oh iya Bu Nay, satu lagi Bu Nay, untuk studi pendahuluan ya, takutnya mahasiswa juga nggak ngerti terkait dengan studi pendahuluan itu tuh apa, kita tuh mesti ngapain dan apa, itu tuh takutnya ruang lingkup mahasiswa studi pendahuluan, misal kayak saya tuh mahasiswa kan adanya ambil datanya di apotek kita, terus dia meneliti tentang tingkat pengetahuan penggunaan obat di apotek tertentu. Nah itu studi pendahuluan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tuh ke lapangan hanya menanyakan ada kasus dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin kalau di apotek tidak begitu terus berbayar ya, mungkin berbayar. Nah ini disampaikan juga ke khusus yang studi pendahuluan yang Nah, untuk uji pendahuluan sejujurnya ya Bu, saya juga kurang begitu paham untuk studi pendahuluan, karena kan memang bidang saya dari dulu adalah sains gitu kan. Di bidang
yang science lab itu nggak ada namanya uji pendahuluan. Nah makanya ini yang tahun kemarin kan tidak ada uji pendahuluan sama sekali, karena kan saya nggak tahu kalau misalkan ternyata harus studi pendahuluan ya di lapangan gitu. Nah sehingga kemarin dapat kritikan sama LPPM bahwa tahun depan harus ada studi pendahuluan Mbak gitu, karena terdapat beberapa kasus mahasiswa ganti tempat apalah gitu. Kita tahu lah ya orang LPPM gimana gitu ya. Nah makanya saya juga sebenarnya studi pendahuluan itu tuh kalau mereka bilang sih intinya ketika studi pendahuluan mereka di sana itu sampelnya itu ada, kemudian masalahnya itu memang ada supaya mengantisipasi tidak ganti tempat gitu. Karena PPM juga nggak mau ribet, harus bikin surat lagi untuk ganti tempat. Nah, mungkin ini untuk pembimbing yang komunitas klinik, mungkin bisa menjelaskan ke dosen bimbingan, ke mahasiswa bimbingannya, ruang lingkup studi pendahuluannya itu bagaimana dan seperti apa gitu. Karena kalau saya paham, jujur saya sebenarnya nggak paham tentang studi pendahuluan, karena seumur hidup saya di kuliah pun saya nggak dapat tentang studi pendahuluan gitu. Nah kan kalau menambahkan yang bidangnya klinik mungkin yang lebih paham mengenai studi pendahuluan Pak, yang kemudian yang mahasiswa yang sudah melakukan studi pendahuluan, monggo Pak untuk kita diskusikan bersama saja biar saya juga paham, yang lain juga ngerti. Saya juga jujur juga nggak ngerti studi pendahuluan itu ngapain di sana gitu. Silakan Pak Huluk. Kemarin bimbingan saya itu terutama tak suruh mencari sampelnya itu cukup enggak. Kan kemarin itu pasien TBC-nya itu ternyata pas sampelnya itu dikit sekali kemarin ya. Kebetulan itu cuman 9 bulan itu cuman ada 90 pasien. Jadi memang sedikit lah pasiennya. Padahal dia kan mau penelitian retro ya, jadi prospektif ya. Jadi pasiennya sedikit ya. Itu mungkin sedikit banyak juga ada sih gunanya studi pendahuluan ya. Kadang-kadang memang seperti itu kadang-kadang ya. Terus kemarin itu hasil studi pendahuluan itu juga itu tadi ya, infonya mereka nggak bisa melakukan penelitian secara langsung tapi harus daring. Itu ada seperti itu yang dari Rumah Sakit Permata Medika itu seperti itu. Kemudian di Rumah Sakit Permata Medika itu ternyata pasien TBC anak-anak itu nggak ada. Jadi kalau kita meneliti di sana itu pasien TBC harus yang dewasa. Seperti itulah kira-kira. Paling tidak apa yang kita dapat di sana seperti itu. Jadi mungkin mengenai sampelnya itu ada apa enggak, itu seperti itu. Jumlahnya itu cukup apa enggak sampelnya yang kita cepat cari ya, terutama kalau penelitian itu penelitian yang prospektif ya, langsung ya, kuesioner dan sebagainya. Kemarin yang kami dapat seperti itu, yang di. Berarti intinya visibility ya Pak? Ya, visibility untuk penelitian itu dilakukan di situ gitu. Bisa enggaknya lah. Kalau gitu apa? Tapi nggak bayar kalau di rumah sakit tempat Pak Hulu kemarin? Bayarnya 350 kemarin. Ah iya itu loh. Padahal cuma untuk ngecek visibility saja ya. Padahal cuma tanya aja ya Bu. Maksudnya dalam artian ruang lingkupnya tuh hanya tanya seperti itu kok, bayarnya lumayan cukup. Iya, betul. Kalau di kantong mahasiswa ya mahal lah itu 350 gitu. Betul. Iya. Kalau di rumah sakit saya studi pendahuluan itu hanya sampai di rekam medik saja. Di rekam medik, kalau di rumah sakit saya itu bayarnya 150 kalau saya nggak salah. 150.000 itu tapi hanya sampai cuman boleh 1 hari, maksimal 3 hari kalau nggak salah. Itu sampai di bagian rekam medik saja, hanya pada sebatas mengetahui visibilitas. Ada mungkin tidak dilakukan di situ. Tapi itu bayarnya itu tadi itu dan waktunya juga cuma beberapa hari. Kalau di Kebumen cuma 150 Bu, memang yang mahal itu Permata Medika itu. Kalau yang Rumah Sakit Kebumen kemarin Mbak Anin bayarnya 150 pendahuluan. Jadi beda-beda. Ya, cuma sekarang kan harus pakai rapid dan sebagainya, itu mungkin jadi jatuhnya jadi lebih mahal ya Pak? Iya, Rumah Sakitnya Pak Condro itu pakai rapid. 50.000. Karena kan risiko kepada karyawan rumah sakit juga. Jadi resiko itu tidak hanya pada si peneliti, tapi juga ada risiko pada karyawan rumah sakit. Makanya kalau masuk ke area rumah sakit untuk melakukan suatu kontak erat itu, dengan itu biasanya kita wajibkan rapid. Ya, nanti mungkin akan saya sampaikan ke bagian LPPM, harus ada studi pendahuluan yang di lapangan semua atau tidak, atau nanti ada beberapa poin gitu ya yang
penelitian yang seperti apa yang harus ada studi pendahuluan, penelitian seperti apa yang tidak harus uji pendahuluan gitu. Untuk masalah biaya juga nanti akan kami diskusikan, tapi sebetulnya sih kalau saya ingin bertanya kalau yang klinik komunitas itu sebetulnya penelitian tuh maksimal biayanya berapa ya yang biasa mahasiswa keluarkan ya Pak Bu? Kalau di laboratorium itu bisa hampir 2 juta, 1.500.000. Di lab 1 juta, 1.500.000, 2 juta itu kalau di lab, kalau penelitian laboratorium. Saya nggak tahu kalau di bidang klinik komunitas berapa biasanya mahasiswa mengeluarkan. Biar saya tahu. Kalau gitu. Kalau di mereka waktu mengajukan etik, kalau online ya, kalau mengajukan etik kan mereka harus tuh mencantumkan biayanya tuh di situ. Salah satu biaya yang paling menghabiskan waktu itu kan biasanya di membayar kompensasi kepada subjek penelitian. Nah, tergantung kalau subjeknya banyak, misalnya katakanlah 100 orang gitu yang kuesioner yang harus mengisi ya, kalau 100 kali satu orang misalnya rata-rata 15 apa 20.000 aja udah jadinya berapa gitu. Tapi sejauh ini sepanjang saya review etik rata-rata antara 2 sampai 5 itu. 5 ya, Bu? Ya, 2, 3, 5 ya. Tergantung subjek penelitiannya itu berapa orang respondennya, kemudian kan nanti dia harus, karena wajib ya memberikan kompensasi itu, karena itu bagian dari kompensasi waktu yang dikeluarkan oleh si subjek karena harus mengisi kuesioner itu. Nah, kalau untuk yang hanya direkam medik, itu biasanya sih tidak banyak, mungkin antara 2 juta gitu, rata-rata 2 jutaan saja. Oke. Kalau hasil review di etik kami ya, komite etik kami sih begitu rata-rata. Kalau yang kemarin gitu Bu, yang skripsi bimbingannya Bu Yun kemarin kira-kira yang berapa? Yang mahasiswa sini gitu Bu. Mungkin yang bimbingannya Pak Huluk, Bu Tri pernah menanyakan tidak? Habisnya mahasiswa skripsi yang kemarin di komunitas klinik ini kan bisa supaya saya bisa menyampaikan juga ke pihak pihak LPPM gitu gambarannya ini kalau nggak studi pendahuluan aja habisnya sekian, kalau studi pendahuluan nanti nambah ini nambah itu gitu, jadi kan bisa menjadi pertimbangan mereka juga mungkin Pak Bu untuk memutuskan. Ya gambarannya aja kalau di PKU Gombong aja lah, di PKU Gombong itu kalau ngambil data rekam medis itu satu rekam medis itu 1.000 ya, misalnya kita ngambil 100 ya 100.000 seperti itu ya. Sebenarnya nggak banyak Mbak Nai sebenarnya. Menurut saya itu kalau di kondisi di Kabupaten itu kemarin yang namanya itu habisnya nggak terlalu banyak sih. Ya. Karena kebanyakan retrospektif ya, pengambilan data di rekam medis. Ya. Saya kira nggak terlalu banyak. Mungkin kalau yang perspektif ya. Yang perspektif ya yang ya. Saya mau tanya, untuk tadi kan mahasiswa ada publikasi ya, publikasi setelah skripsi gitu. Nah itu kira-kira untuk biaya publikasi ada kompensasi dari institusi atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan Bu Tri, ada biaya subsidi 500.000. Nah itu cara pengajuannya gimana? Mahasiswa atau dosennya yang mengajukan? Dosen pembimbing yang mengajukan. Nanti hubungannya dosen pembimbing dan LPPM, bukan mahasiswa. Oh begitu, oke. Nanti kan ada nomor 2 kan nanti pembimbing ya, nomor 2, nomor 3 kan pembimbing. Tapi ya maksudnya kalau dari kemarin sih dari tersiratnya LPPM sih bilangnya ya jangan semuanya kayak gitu, seenggaknya setengahnya aja lah yang bisa terpublish kayak gitu katanya. Enggak, masalahnya ini kan saya mau publish punyanya Jessica itu di UMP. Nah, ternyata itu sekali publish kalau misal nanti disubmit itu biayanya 300.000 ya, satu artikel. Masih bisa Bu, ya 500.000 maksimal nggih Bu untuk artikel yang berhasil diterima oleh jurnal. Nanti misalkan nanti dosen nanti menyampaikan saja ke prodi, nanti biar nggak apa-apa, biar saya saja yang mengajukan nggak apa-apa ke Bu Arnika. Oh gitu. Mbak Nela, mahasiswa saya kemarin Mbak Rianda kan juga gitu, bayar 250.000. Kalau di UGM itu kan baru bisa diklaim kan kalau corresponding author-nya itu si pembimbing. Nah, kalau di sana corresponding author-nya boleh mahasiswanya gitu ya. Nanti uangnya tetap bisa dikeluarkan. Tetap bisa kalau saya di UGM kemarin corresponding author-nya harus dosennya situ supaya uangnya bisa dikeluarkan oleh LPPM-nya UGM. Kalau di sini bisa Bu, mahasiswa nomor 1. Bisa, ya, okay. Tapi nanti email kita Bu kalau bisa supaya nanti kalau ada apa-apa kan. Nah, ya itu makanya.
Nggih. Makanya itu corresponding author-nya kan harusnya kan kita berarti pembimbingnya ya? Iya, corresponding author-nya email yang kita. Oh iya. Oke, berarti nanti kan mahasiswa yang mau publikasi dengan ada submission-nya itu ya atau acceptance fee-nya itu berarti corresponding author-nya kita ya? Yes, Bu. Kalau bisa kan harus pakai emailnya Stikes, toh? Iya, kalau bisa, kalau misalkan nggak ada ya pakai email pribadi juga nggak apa-apa, Bu. Oke, iya. Oke, makasih ya, Mbak. Kemudian untuk yang tadi, yang Bu Yuyun, yang tadi yang literatur, ya tadi saya lupa menyampaikan. Untuk yang dimaksud 10 tahun itu adalah yang artikel atau hasil penelitian. Untuk buku-buku itu kan boleh di atas 10 tahun gitu. Tadi saya lupa menyampaikan. Iya, makasih. Nanti untuk studi pendahuluan akan saya tanyakan terlebih dahulu ke LTPM, mungkin nanti akan saya sampaikan di grup poin-poin penelitian yang seperti apa yang harus studi pendahuluan dan yang seperti apa yang tidak harus studi pendahuluan. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan penelitian mahasiswa. Berarti ternyata mahasiswa saya ini tidak perlu uji pendahuluan, ini perlu uji pendahuluan gitu. Yang jelas yang ditakutkan LPPM yaitu Pak Bu sebetulnya jangan sampai ketika sudah ujian proposal mau penelitian ternyata sampelnya nggak ada kayak gitu. Jangan sampai di sana ternyata kasusnya tidak ada di sana atau mungkin ada hanya tidak memenuhi, misalnya kita butuhnya 50 di sana hanya 30, berarti kan kita harus ganti tempat. Yang bikin LPPM nggak mau itu adalah ketika harus mengurus ganti tempatnya, itu izin ganti tempat. Karena memang LPPM kita itu istimewa Bu Yuyun karena hanya diurus oleh 2 orang, kemudian hanya 1 orang yang benar-benar mengurus. Jadi mungkin beliau juga tidak bisa menyalahkan beliaunya sih, karena beliau juga pekerjaannya banyak banget yang harusnya dipikul 2 orang, tapi itu hanya 1 orang. Memang kita LPPM kita luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang di Prodi sudah paham, yang di luar mungkin perlu kita beritahu. Luar biasa LPPM kita itu Bu. Mbak Nay, tapi kalau itu urusannya dengan etik, kalau mahasiswa mendapatkan etik dari rumah sakit tempat dia penelitian, itu tidak boleh? Atau etiknya itu harus dari Stikes? Nah itu, aduh Bu Eka ada nggak ya Bu Eka? Kalau kemarin kami di Komite Etik Penelitian itu, KIPKN Nasional, itu kalau itu di situ ada komite etik di rumah sakit tersebut, itu komite etik di rumah sakit tersebut harus minimal itu terlibat dalam pengeluaran etiknya, minimal. Ya. Tapi kalau kayak rumah sakit kami yang sudah establish komite etiknya, rumah sakit kami itu etik penelitian harus dikeluarkan oleh rumah sakit kami sendiri. Tapi saya takutnya misalnya kayak Margono itu kan komite etiknya kan besar ya. Mungkin dia etiknya harus dikeluarkan oleh si Margono sendiri gitu. Daripada mahasiswa mengurus 2 etik kan mending ikut sana saja. Nah, ketika itu di etiknya di situ, sebenarnya LPPM kan tidak lagi terbebani apa-apa kan. Ya. Oh ya Bu, kemarin juga sempat dibahas juga masalah etik. Kalau misalkan memang dari pihak institusi harus institusi yang mengeluarkan, institusinya rumah sakit misalkan, itu berarti pakai etik rumah sakit saja. Kalau misalkan tidak harus rumah sakit, berarti menggunakan etiknya Stikes. Sebetulnya untuk etik sendiri Ibu itu sudah ada dananya sendiri. Jadi 175.000 atau kalau nggak salah saya lupa. Itu ada dan bukan 175.000 kalau di Stikes untuk dana etik. Jadi mahasiswa tidak membayar lagi untuk etik karena sudah dianggarkan 75.000 per mahasiswa. Itu kalau etiknya di Stikes gitu. Tapi kalau misalkan rumah sakit tersebut harus mewajibkan etiknya yang mengeluarkan adalah komisi etik rumah sakit, berarti kita mengikuti gitu. Tapi kalau misalkan rumah sakit tersebut nanti yang bayar siapa itu? Nah, yang bayar mahasiswanya atau kampusnya? Nah itu atau paru-paru? Coba saya tanyakan ya Bu untuk etik karena memang dianggarkan sih 75.000. Siapa tahu itu kan berarti kan dana itu bisa dikeluarkan atau bisa diklaim walaupun 75.000 mungkin gitu ya Bu. Iya betul ya, mungkin bisa begitu ya. Iya. Karena kan ada yang 150, ada yang 200 gitu kalau di luar itu tuh. Ya. Nanti nanti saya tanyakan ke bagian WK 2-nya Bu, bisa dikeluarkan atau tidak. Harusnya sih bisa karena sudah dianggarkan sih setiap mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyu. Nanti beberapa PR akan saya sampaikan ke LTPM. Ada lagi mungkin dari Pak Condro, mungkin Pak?
tidak ada Mbak Naya, sudah di Oke. Terima kasih untuk Bu Rafila, Pak Huluk, Bu Eka, Putri, Bu Titi. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali pada Bapak Ibu yang baik hati ini untuk selalu sabar Bapak Ibu, karena saya paham betul bahwa mahasiswa farmasi Sikas itu ya entah itu mahasiswa Sikas atau mahasiswa di mana-mana itu berbeda dengan mahasiswa kita dulu, atau mungkin Bu Yuyun yang lebih paham karena Bu Yuyun kan mengajar di banyak tempat jadi bisa membandingkan. Memang kadang ada mahasiswa yang kita spesialisin gitu ya, harus kita benar-benar privat, kita benar-benar perhatikan lebih. Itu saya minta tolong untuk besar hatinya, legowo hatinya, untuk kami titipkan dari Prodi untuk membantu mahasiswa tersebut menyelesaikan. Karena itu Bapak Ibu, karena kalau dari Prodi saja itu tidak akan bisa mengkontrol, sehingga kami minta tolong untuk Bapak Ibu pembimbing untuk memonitoring dan mengkontrol selalu dosen bimbingannya. Kalau misalkan di tengah jalan ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan mahasiswa tersebut, itu nanti bisa disampaikan bisa ke saya ataupun ke Pak Huluk, supaya nanti bisa kami tindak lanjuti dan tidak berlarut-larut gitu. Kadang ada mahasiswa tiba-tiba menghilang dan lain sebagainya, itu nanti urusan dosen pembimbing akademik sebetulnya Pak Bu. Gitu. Misalkan nih pembimbing ini Bapak Ibu udah WA, pembimbing istrinya udah WA, kebetulan kok nggak ada respon, itu nanti dilaporkan saja ke kami, nggak masalah, nanti akan kami dispokan ke masing-masing dosen pembimbing akademik, karena itu nanti kaitannya dengan dosen pembimbing akademik juga. Itu nanti yang menyelesaikan dosen pembimbing akademik. Kalau tiba-tiba mahasiswanya menghilang udah susah dihubungi. Gitu. Itu nih Pak Bu, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nanti beberapa hal akan saya sampaikan ke LTPM, kemudian nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali. Selamat beraktivitas. Besok mahasiswa kita angkatan pertama, kita meluluskan angkatan pertama Pak Bu. Besok hari Sabtu, wisudanya online. Mohon doanya, kemudian mohon bimbingannya selalu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu. Saya mau saya foto dulu Bu sebagai bukti sebentar Bu. Jangan live dulu. Screenshot dulu. Boleh mungkin videonya di-on-kan semua biar saya bisa memfoto sebagai video. Bu Yuyun susah ya Bu? Bu Yuyun bisa, Bu Tri, Bu Eka. Oke, Bu Rafila. Bu Titi mana ini kok nggak ada? Oh, malah Bu Rafila sedang sibuk nih. Baik, kita foto dulu. Kalau Bu Eka Nuril lagi ngurus wisuda soalnya. Oke, Sampun, terima kasih banyak. Saya end meeting ya. Udah sampai bertemu. Terima kasih masukan-masukannya.